Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pause video ini untuk kalian berdoa, kemudian lanjutkan apabila telah selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 5 tentang cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui keadaan cuaca, yang kedua, mengenal pecahan sederhana, dan yang ketiga, bernyanyi dengan tempo irama yang tepat. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar. Pernahkah kalian menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Nah, bagi yang belum tahu, yuk simak video berikut. Halo Sobat BMKG, potensi hujan esok hari diperkirakan akan mengalami peningkatan di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan oleh adanya daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera. Untuk itu, Sobat BMKG yang berada di wilayah Pulau Sumatera mungkin akan mengalami gangguan aktivitasnya mengingat potensi hujan diperkirakan dapat terjadi hingga sepanjang hari. Kami juga menghimbau waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Pulau Sumatera, termasuk Kepulauan Riau, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Utara, kemudian Bali hingga ke Nusa Tenggara Timur, wilayah Maluku, Papua Barat, dan juga wilayah Papua diperkirakan esok masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk wilayah seperti DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan wilayah Maluku Utara diperkirakan esok berpotensi hujan dengan disertai angin kencang. Baik Sobat BMKG, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia esok hari. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk esok hari kami sampaikan. Video tadi adalah contoh siaran informasi perakiraan cuaca yang akan terjadi pada tanggal 7 Januari 2021, yang mana tentu saja video tersebut telah disiarkan atau dipublikasikan sebelum tanggal 7 Januari 2021 ya. Di video tadi kita dapat melihat ada wilayah yang diperkirakan akan terjadi hujan, bahkan hujan lebat yang disertai angin kencang. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, anak-anak, di video perakiraan cuaca tadi, kalian sedikit mendengar kata BMKG. BMKG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG ini bertugas untuk menyelidiki dan mencatat keadaan udara, seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Dan perakiraan cuaca tadi diperoleh dari pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh BMKG ini loh. BMKG berpusat di Jakarta, namun memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, sehingga mereka dapat mengetahui keadaan cuaca yang terjadi di berbagai daerah. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca ini dinamakan meteorologi. Selanjutnya, yuk simak buku kalian di halaman 2. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari.
Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda, Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi dapat diketahui bahwa cuaca itu memang selalu berubah-ubah ya. Bisa saja yang mulanya cerah tiba-tiba menjadi berawan, bahkan mendung, kemudian turun hujan seperti yang dialami oleh Benny dan Udin tadi. Kalau cuaca di lingkungan kalian bagaimana? Tentu berubah-ubah juga kan? Kondisi cuaca yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kegiatan manusia loh. Misalnya, jika cuaca sedang cerah, kalian bisa melakukan aktivitas di luar ruangan seperti bermain bola, layang-layang, dan bersepeda. Tapi, jika cuaca sedang hujan, maka kalian akan melakukan banyak hal hanya di dalam ruangan, seperti belajar, tidur, dan lain-lain. Berikutnya, yuk kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Yang pertama, ini adalah simbol cuaca cerah. Ciri-cirinya, langit terang karena di langit hanya terdapat sedikit awan, bahkan mungkin tidak ada, sehingga sinar matahari tidak terhalang. Yang kedua, ini adalah simbol cuaca berawan. Ciri-cirinya, langit sedikit gelap karena terdapat beberapa awan atau cukup banyak awan di langit dan udara terasa dingin. Yang ketiga, ini adalah simbol cuaca mendung. Ciri-cirinya adalah langit menjadi gelap karena terdapat awan hitam yang mengandung banyak air sehingga sinar matahari terhalangi. Dan yang keempat adalah simbol cuaca hujan. Ciri-cirinya adalah langit gelap dan turun rintik-rintik air yang berasal dari awan tadi. Yang terakhir adalah hujan disertai petir. Ciri-cirinya hampir sama seperti hujan, namun disertai adanya petir ya. Sekarang buka buku kalian pada halaman 5. Yuk kita baca. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Maka setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Video ini, kue bolu Udin tadi sudah ganti menjadi sebuah pizza. Sama saja ya. Coba dilihat, semula ini terdapat sebuah pizza full. Kemudian sama seperti kue bolu tadi dipotong menjadi 2. Dipotong menjadi 2 sama besar. Diingat ya, sama besar. Nah, jadilah pizza ini seperti ini. Sekarang terdapat 2 bagian. Nah, nilai masing-masing bagian adalah 1/2. Jadi yang ini 1/2, ini juga 1/2. 1/2 jika ditulis seperti ini, dan dibacanya bisa 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah, sekarang Ustazah punya lagi satu pizza yang masih penuh. Kemudian, Ustazah akan potong menjadi 2, namun tidak sama besar. Berbeda ya dengan pizza pertama tadi. Ustazah potong menjadi seperti ini. Nah, sekarang ada 2 bagian. Apakah masing-masing bagian pizza ini dapat dinyatakan bernilai 1/2? Ada yang tahu? Tidak ya anak-anak. Setiap bagian pizza ini bukan bernilai atau bukan bilangan 1/2. Kenapa? Karena setiap bagian pizza ini tidak sama besar. Diingat, karena tidak sama besar. Kemudian, kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Nah, anak-anak, tadi yang awalnya pizza hanya dipotong menjadi 2, sehingga terdapat 2 bagian yang masing-masing bernilai 1/2 atau setengah, yang ini setengah, dan yang ini juga setengah. Kemudian setelah dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar, hasilnya seperti ini. Terdapat 4 bagian.
yang masing-masing bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, jadi yang ini 1/4, yang ini 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. 1/4 ditulis 1/4. Seperti ini ya, dibacanya 1/4 atau 1/4. Diingat, yang atas itu merupakan pembilang, jadi 1 ini pembilang, dan yang bawah seperti 4 ini adalah penyebut. Sekarang Ustazah punya 1 pizza lagi yang masih penuh. Mulanya seperti ini ya. Kemudian setelah dipotong menjadi 4, sama seperti tadi, namun tidak sama besar. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, apakah setiap bagian pizza ini masing-masing bernilai 1/4? Ada yang tahu? Nah, betul. Masing-masing pizza ini bukan bernilai 1/4. Kenapa? Karena tidak sama besar. Sekali lagi, karena tidak sama besar ya. Kemudian, ibu memotong pizza menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari pizza yang utuh. Di sini kuenya masih sudah ganti menjadi pizza ya. Nah, yang tadi semula hanya 4 bagian, karena dipotong menjadi 4, maka setiap bagian bernilai 1/4 atau 1/4. Kemudian setelah dipotong lagi menjadi 8 bagian yang sama besar, jadi ada 8 bagian sekarang yang mana masing-masingnya bernilai 1/8. Jadi yang ini 1/8, 1/8, ini juga 1/8, 1/8, ini juga 1/8, 1/8, 1/8, dan 1/8. 1/8 ditulisnya seperti ini ya. Dibaca 1/8 atau 1/8. Jadi anak-anak, sesuatu dapat dinyatakan dalam pecahan seperti 1/8, 1/4, 1/2 itu jika sama besar atau sama panjang ataupun sama banyak. Contoh soal. Yuk simak contoh soal berikut. Berapa bagian pizza yang telah dimakan Udin? Coba kalian perhatikan. Di situ terdapat sebuah pizza yang telah dipotong menjadi 4 bagian. Maka masing-masing bagian bernilai 1/4. Dan bisa kalian lihat yang hilang hanya 1 bagian. Maka bagian pizza yang telah dimakan Udin adalah 1/4 atau 1/4 ya. Atau kalian juga bisa menghitungnya dengan cara yang dimakan dengan jumlah semuanya. Jadi Udin telah memakan 1 dari 4 bagian. Jadi jika dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, awalnya hanya terdapat 1 buah apel. Kemudian, karena akan dibagikan pada 3 orang, maka buah apel tersebut harus dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang sudah ada 3 bagian, maka setiap bagian bernilai 1/3 atau 1/3. Jadi, Siti, Lani, dan Dayu akan mendapatkan bagian masing-masing bernilai 1/3 buah apel. Sekarang buka buku kalian halaman 9. Ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang, ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Yuk kita mulai. Ambilkan Bulan Bu, ciptaan Bapak A.T. Mahmud.
yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Perhatikan lagu Ambilkan Bulanmu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama ya. Berkaitan dengan materi pembelajaran kita mengenai cuaca tadi, kita harus memahami bahwa Allah menciptakan perbedaan cuaca pada satu tempat dengan tempat yang lain dengan segala manfaatnya. Kita diminta tetap mensyukuri semua peristiwa dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai waktunya. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, cuaca itu selalu berubah-ubah dan berbeda-beda di tiap daerahnya serta dapat diperkirakan. Dan yang kedua adalah syarat benda atau makanan seperti pizza tadi setelah dibagi dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan apabila sama besar atau sama banyak ya. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan kita di pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah dan ilmu yang telah didapatkan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.